Kalau lanjut. Tidak berbicara dalam kamar mandi kecuali jika terdapat uzur. Ya, Mbak. Tidak berbicara di kamar mandi kecuali terdapat uzur. Uzur seperti mana? Uzur misalnya orang tua kita panggil. Uncik nanya, ini namanya uzur. Ini uzur kelas tinggi. Artinya boleh dijawab, nggak ada masalah. Tapi kalau yang lain nggak boleh dijawab. Cukup dengan berdeham saja. Ya teman, kalau berbicara hukumnya makruh. Mendengarkan musik ketika mandi pun hukumnya makruh. Ya teman. Tapi itu biasanya yang mendengarkan musik ketika mandi ataupun dia bernyanyi di kamar mandi itu hanya orang Indonesia. Ketika kita belajar di Yaman bahkan di Malaysia nggak ada kita dengar kawan-kawan santri itu yang mandi sambil nyanyi, apalagi sambil dengar radio, dengar HP, nggak ada. Kalau orang Indonesia ada. Memang aneh-aneh orang kita. Sedang mandi, sedang taruh musik. Kemudian tidak membaca Al-Quran atau zikir atau salawat di dalam kamar mandi. Ya, tidak membaca Al-Quran. Artinya tidak melafazkan Al-Quran di kamar mandi. Ketika berzikir juga tidak dilafazkan zikirnya di kamar mandi. Tapi kalau di dalam hati boleh, boleh zikir, boleh selawatan di dalam hati. Ya, berhanam dari. Ya, cuma dilafazkan jangan. Termasuk kategori orang yang tidak punya adab. Ya. Kemudian janganlah makan atau minum ataupun bersiwak adalah buang air kecil atau besar, karena hukumnya adalah makruh. Ya, yang abang tanya tadi. Dan dapat menyebabkan sering lupa. Ya, jadi saya ingat waktu abang tanya tadi saya berpikir, makruh, hukumnya makruh. Jadi selesaikan dulu satu perkara, baru buat perkara yang lain. Memang seperti itu dalam kehidupan kita yang diajarkan oleh Nabi. Bek tanya ngomong mendung. Mengengkok. Kemudian ketika buang air kecil atau besar, maka janganlah menghadap ke arah Ka'bah atau membelakanginya tanpa terdapatnya penghalang, karena hukumnya adalah haram. Hal ini jika di tanah lapang. Adapun jika di kamar mandi maka boleh. Misalnya kita di tanah lapang, kemudian kita mau buang air besar ataupun kecil, membelakanginya hukumnya tidak boleh. Ketika berhadapan pun ke arah sana juga nggak boleh, melainkan harus pakai dinding, ya, penutup. Jadi kalau pakai penutup nggak ada masalah. Nah, kalau di rumah, walaupun hukumnya boleh, tapi sebaiknya kita tatkala bangun rumah, visinya itu kalau bisa jangan menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Ya, Pak, ya, benar. Kalau sudah terlanjur ya sudah, nggak ada masalah. Doa sama Allah supaya Allah kasih duit banyak,